Teman-teman yang dirahmati Allah, jika seorang wanita dalam kondisi haid atau nifas, kemudian ada di antara rambutnya yang rontok karena proses sisiran atau sengaja dipotong, juga dengan kukunya yang dipotong dalam kondisi haid dan nifas tadi, apakah rambut yang terlepas dan kuku yang terpotong itu wajib ikut disucikan bersamaan dengan dia mandi janabah? Mari kita bahas pada video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita akan berbincang terkait hukum mensucikan rambut yang sudah rontok atau kuku yang terpotong dipendekkan ketika dalam kondisi haid. Apakah ada kewajiban atau kesunahan mensucikan itu bersamaan dengan wanita melakukan mandi janabah? Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama kita sampaikan bahwa memang ada sebagian ulama termasuk yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah. Ini kitab tentang akhlak. Beliau menganjurkan bagi kaum wanita yang mengalami kerontokan rambut ketika sedang haid atau memotong kuku ketika dalam kondisi haid untuk mensucikannya bersamaan dengan nanti ketika dia mandi janabah gitu. Ini bagian dari anjuran. Lah harapannya dengan itu bahwa segala sesuatu yang sudah terlepas dari tubuh kita, baik rambut yang rontok, kuku yang terpotong dan lain-lain, itu dalam kondisi suci gitu. Dalam kondisi tidak berjanabah. Itu harapan saja. Tapi bagaimana dengan sisi hukumnya gitu. Nah, karena ini berkenaan tentang hukum, maka perspektif fikihnya yang akan kita pakai. Jadi gini teman-teman sekalian, ketika orang sedang mengalami janabah, baik karena selesai haid dan nifas, maupun karena janabah dengan sebab hubungan seksual dan lain-lain tadi itu, maka ketika dia mau bersuci, maka bersucinya dengan mandi janabah ke seluruh anggota tubuhnya. Kenapa demikian? Karena anggota tubuh itulah yang nanti akan dibawa untuk sholat. Karena syarat sahnya sholat, dia harus punya toharoh. Nah, adapun rambut yang sudah terlepas atau rontok tadi itu, atau kuku yang sudah terpotong, itu nantinya tidak akan lagi dibawa oleh orang tersebut di dalam sholatnya ketika dia sudah suci gitu. Maka ketika nanti dia mengalami kerontokan rambut atau kuku yang terpotong, maka sebenarnya tidak ada kesunahan apalagi kewajiban untuk mensucikan beserta dengan ketika dia melakukan mandi besar gitu. Tapi kalau dia mau melakukannya silakan, tapi itu bukan hukum wajib, juga bukan hukum sunnah, hanya boleh, nggak ada masalah gitu. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, maka untuk kaum wanita terutama tidak perlu risau ketika saat haid harus sisiran gitu. Nanti rambutnya takut rontok, tidak apa-apa, karena memang itu alami terjadi. Apalagi rambut wanita biasanya panjang dan itu kalau disisir hampir dipastikan ada rambut yang terlepas atau rambut yang rontok tadi itu. Atau juga nggak mungkin kalau ada orang yang 1 minggu full dia tidak motong kuku, karena pasti kukunya akan memanjang gitu, tetap akan dipotong. Nah ketika potongan itu mungkin terjatuh atau memang ini sudah kotoran ya, jatuh kemudian nggak ketemu lagi, ya sudah, nggak ada masalah, tidak ada dosa, tidak ada kemakruhan apapun. Artinya para ibu kaum wanita yang mengalami masa itu tadi tidak perlu mengalami kecemasan, karena memang tidak ada kewajiban apapun untuk mensucikan sesuatu yang sudah terlepas dari badan kita, termasuk rambut dan juga kuku. Baik demikian, semoga bisa diambil manfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.